Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Gus Bayat dengan tema kunci ketenangan hidup dan cara terbaik untuk membersihkan hati. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus kue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun kayak kokono. Kalau sini tuh kan depro terus maku ke sini. Jadi makanya ya kita harus kritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya tidak efektif. Jong sedang kiaimu tiba mati lagi dok kan gitu kan. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan, mesti eleng terus raiso tuh. Tapi nak rasopan, seneng aku, gaji ini mahal kali mau piro. Itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan perempuan. Nah, lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim inna nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi mar. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan, fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu, karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Saya tadi ada Mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mau. Mesti pikirannya kok maksudnya gelem tak wayo. Mesti ndak wae. Asal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan yang fikol dia apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mumpun kalau derek Pak Fakid mawon, ngomong mau ngayu, nak sengaja kan dipikir. Sehingga unik, khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik. Di apa dalam komunitas lelaki yang fikol bihi, karena pikirannya mesti. Padahal Mbak tadi bilang gitu, maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya. Tapi pikirannya sampai kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qauli fayatma alladzi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Nah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok takfir. Jadi yang derekno saya banyak yang hafal. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya mau salah jauh itu. Kan kiai tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok takfir karena memang pondok. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayatma alladzi fi qalbihi mar. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil mar'ati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suara untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Terus paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, "Mbak, apa ning ndi?" "Ka urusanmu." Oh, itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab lah, badhe napa ngersakno napa nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah, bahaya. Padahal maksudnya derekno iku ya mata pelajaran, tidak ada hubungannya dengan mau dinikah. Ketemu ni naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah, apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin dan saya punya catatannya banyak. Oh, sampai gini saya, sampai sarah-sarahnya punya saya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat. Misalnya saya tak kasih tahu, siapa paling pintar jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara lughat. Watul jabah alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada watul jabah alal ardi ya sahadanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu.
Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, paman baca. Masuk tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba wat'u yadaihi pakai nada Indonesia jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rukbah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jab. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jab. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sabati al-humin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sabati al-humin al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Nah, andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut buku siapa? Nawawi kan? Nah, sekarang berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7. Itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu. Ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah lisonamin, sudah murtad apa belum? Murtad kan? Enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin atau di ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insya Allah lah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan, ingat masih ada 3 kan? Itikodi, kauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salatul jabah? Enggak jawab, jangan ngawur saja kak, biasanya aja. Udah, enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud. Karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah faqat ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Ya kira-kira gitu loh. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan. Piye bukan nyamu lah, keduren. Mau coba fikih orang khilaf itu fikih opo Pak itu. Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi diskusi. Kalau menurut Imam Rafi'i enggak ya harus jadi wala yajibu. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Qultu al adhar wujubuhu. Sama-sama bilang al-adhar. Bilang enggak wajib. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai ditutup wallahu a'lam. Enggak ada, Gus. Kalau walam Wallahu a'lam. Aduh, ini enggak ada penggantinya. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau enggak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar begini. Maqasid syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan enggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum, mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal cara Sulam Taufik. Nah iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, temu tak tulis minal kabair. Kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab
Ridha karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yakhrum juga artinya bikin. Tidak tahu guru di sini biasanya tahrimu malam yakhrum apa tahrimu malam yuharram. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rada maju berarti sermayal. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwah, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan, nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau tahrimu malam yakhrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering bilang gitu. Aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh. Dihalalno cah cilik-cilik. Rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet. Misalnya begini, sampai tak bedai. Assalamualaikum ketika salam itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama. Itu wajib niat mufaroqah apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa enggak perlu niat? Nah, mesti ulama berdebat. Karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar guru kok ngono kan gitu kan. Nah, untuk membedakan itu kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allahu Akbar. Nah, sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo, untuk membedakan itu semua. Niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa. Harusnya pembedanya adalah niatul khurud minas sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin, itu Fasul Masail Fikih kok tidak ada khilafnya. Betul orang itu kata saya. Yang putih. Oh yang putri itu. Nah jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya misalnya contoh-contoh yang itu mulai salam ya. Nah, jadi pilihan-pilihan itu misalnya di salam ana jaza anha terus asani asyar assalam wa qalu assalamualaikum wal aswa jawa qultu al aswa al mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyuwun sewu andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok. Ya harus didengar ini ngaji. Fakih kadang sembrono, tapi kok muni ngono kualat. Saya ngomong aku wae. Nak darani i'tidal, menamai i'tidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus benas sajdatain atau jalsah itu kan ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain. Ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud. Kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain enggak boleh lebih lama ketimbang tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat ku jangan ngaji ora khatam. Tasyahud akhir apa awal? Akhir berarti sabtu lisan pinter lah pinter. I'tidal juga ruknun qasirun, maka enggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya, sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain enggak boleh menyaingi tasyahud akhir. Yang i'tidal enggak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama yo mikir, disaingi ku yo ora enak. Ngene koyo kula saingi Khairuddin yo ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Level ya hafal Quran itu 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya menurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam enggak menarik. Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Iya bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren itu la syarikalah. Di mana-mana zat yang top itu gak mau
saingan, dan itu normal karena memang nggak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin. Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad. Tapi kena rasa sombong yang termasuk barokahku lah gitu ya. Kamu tidak sombong, tapi sombong juga gak apa-apa. Terus biasa salah, orang salah sombong salah liane. Abu Bakar pulang. Di situ tuh istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Ramadan sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini? Bahkan sebagian riwayat itu beliau memukuli Kidrun, jadi itunya ada yang dirusak lah kira-kira. Ini dengerin betul, nanti akibatnya di fikih. Makanya di fikih apa? Sholat fardu itu gak mau kesaingan. Sholat fardu wajib qiyam liqadirin. Gak boleh sholat sunat bersyarat begitu. Harus sah qu'ud meskipun ma'al qudrah. Karena fardu itu gak mau kesaingan. Jadi fardu ya rada egois kira-kira gitu. Nah, mesti sama lagi krungu iki gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Loh, aku rasul don soal yakin. Karena fardu itu nggak mau. Poso fardu wajib tabyitun niat. Nginep non niat mulai malam. Poso sunat tidak. Ketemu jam 9 kamu belum makan, belum ada dukhulu syai'in fi jawfika. Terus niat puasa sah enggak? Sah. Ada bedanya enggak fardu sama sunat? Ada. Salat fardu wajib itmam. Puasa wajib itmam. Puasa sunat amiru nafsi. Kamu puasa sunat bojo lagi apian bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh sanksinya berat. Itku rokobatin sampai ya siamu sehari ini apa? Mutatabi'an. Terakhir itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat amiru nafsi, kamu terus monggo, enggak terus intinya fardu itu enggak mau disaingin. Berarti itu fardu egois kata saya. Nah, Abu Bakar sampai begitu. Ono wong kok sunat kok sampai nyiapno buka, nyiapno sahur marah. Bahkan marahnya enggak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat aja kok kayak memperlakukan fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Syafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi, qiyamul qadir fil fardi wajib qiyam. Tapi kalau sholat sunat, boleh qut walau ma'al qudrah alal qiyam. Jadi ini ulama. Ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nus. Memang harus beda. Lah di sini, sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid, pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok. Semua dicopot terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid. Terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kan orang satu di akidan torofaihi ala atiki terus sholat. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin. Geger tabiin. Ungtur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Sholat ke model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai dan Yun Sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya cek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali. Saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemahin. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadza akidan tarafai izari ala ati. Andaikan itu enggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah.
Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan? Gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir Sulam Taufik ijabah malam. Bisa masalah besar itu. Nggak. Ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Nggak. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Mbak. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib. Ya nggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12. Kamu bangun setengah 1. Harus sekolah pada usah. Karena momen sekali kelewat kan, nggak bisa diulang. Kan? Normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Normalnya. Karena momen waktunya sudah habis. Dan kodok normalnya juga nyuwun sewu haram. Normalnya. Tapi berhubung Pak sering kodok terus bilang gak haram kan? Karena yang kodok bukan hanya santrinya tapi apa? Gurunya. Tapi nyuwun sewu, Nabi itu tahu ditakdir kodok. Saya tidak bilang Nabi kodok, ditakdir kodok. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditakdir kodok. Dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka orang cara berpikir, waktunya kan sudah habis. Pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lalu apa sholat? Wong nyatet wis tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas kodok juga sholat. Itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Ya kan jamaah kan itu. Jamaah kan? Wah aku nak mau praktek non yang kodok apa ya ribet. Separuh pondok kodok terus dimami Khairuddin sing komat wahid. Wah. Perkara kan? Nah, barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura ndak kunut. Akhirnya kayak orang baik kan? Yaitu mau melakukan sholat duha. Ini sedang sholat duha. Iya, akhirnya guru saya sedang sholat duha. Itu husnudon yang gioblok itu. Di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhdhal imamu kohron atau layuk to'u yadu sariki. Dan kita tambah pinter. Tetap goblok ya apa-apa zaman akhir. Tapi kita tak pinter sidik. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhdhal imamu kohron. Imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya latuk to'u yadu. Mergo ono syubhatul milki. Paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Khairuddin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andaikan dia lo mau mustahik kamu itu dapat sekian, itu nggak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhdhal imamu kohron atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah sekarang yang dikatakan fikih itu ainul ta'ah apa shawab, apa hak. Nah, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat ya? Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah. Sehingga semangat fikih semangat taat ning Allah. Falau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin itu enggak perlu i'adah. Karena ketika aku istihad sana itu kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah. Allah ngitungnya, saya ikut capek, oleh kepin roh kiblat tenanan, nganti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taatnya apa butuh kasile? Butuh taat. Dan ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzanil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzanil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rodo angin. Nah, sekarang misalnya seperti itu, ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhep sana, terus taghayyara ijtihaduka dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhep sana, berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Akhirnya ada kaidah al-ijtihad la yunqadu. Ya, kok ijo. Ya udah pinter iso terusno. Nah,
Ternyata itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu, sehingga lau sholla arba raka'atin bi arba'i jihatin sohat sholatu. Tapi kalau dibalik al ibra fil ibadah itu bima fi dzanil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Nah kalau andai kan sudut pandangnya pakai kaidah itu, berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah kenapa di bab al-istihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali. Kalau kamu ingin suan saya jadi nggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya 2 dulu. Saya sering bicara cerita. Ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah SAW. Tabiin ini nangis. Wallahi saya ini saking hormatnya, saking haibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang nggak perlu sowan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh misalnya saya ketemu anak istri saya kan asik, terus ketemu Wakid kan ya pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takdimnya Rasulullah, pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan. Yang jenenge seneng ya sowan. Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya aja ganggu, ayo milih ndi. Ini 2 madzhab yang sama-sama kuat. Jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana? Ada 2 pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di furu'iyah, saya ulang lagi di furu'iyah. Ya bukannya maklum nanti itu. Jadi tidak gampang. Jadi lah itulah yang jadi analisis usul fikih. Jadi semuanya itu ada analisis. Saya ulang lagi, semuanya itu ada. Yang jelas itu di antara pantangan Islam itu ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahkum. Karena manis tahsana faqad syarra'a. Dan Allah itu gak suka ada syariat tandingan, itu gak suka. Karena bahaya kalau semua orang istihsan, bahaya. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat, saya ulang lagi yang sehat. Sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilaku. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, Pak D, Pak Leknya rawat. Nah, dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Tak beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut. Karena dulu Pak D, Pak Leknya mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cacilik makan di jam. Jadi biar, ya nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat, kalau yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi, anak ini kan bagus. Makanya Mbah Mun pernah dawuh. Ya yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut songko keluar. Nah, ini kalau kita mentasrek itu semua anak diambil, terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya. Meskipun ditulis, tapi kan gak semudah itu. Ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga, ngundang Pak D, Pak Le, Mbah dan sebagainya. Jadi nggak bisa misalnya kamu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu. Kamu bilang sunat mutlak, nggak bisa karena di sini ada unsur tadi. Nggak sampean mondok ini sunat apa enggak, Pak mondok? Ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, nggak ada orang baik kayak kamu, nggak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang ning pondok, mergo keren timbang mulang ning kampung mau wong telu. Makanya Mbah Mun kalau guyon sama saya masih ingat betul lagi. Jadi kiai yuk latihan ya. Aku tahu keliru kata Mbah. Tak pikir keliru apa? Anak prainan ditanya Mbah Mun, "Cung prainan kok ning pondok?" Mbah Mun sempat husnudzon kayak tak sregep, wong prainan kok ndak pulang. Ternyata, "Lho prainan kok ning pondok, Cung? Kok sregep temen?" "Mboten Mbah, nate ngomah kan ngarit." Ternyata. Jadi husnudzon itu kadang gitu. Semenjak itu Mbah Mun kalau ada prainan, "Cung mulai Cung ben kenal wong tuamu." Jadi malah dibalik. Iya kan kalau kelamaan ke pondok kan nggak roh asal-usul orang tua sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjibaku ngarit apalah kerja-kerja apa. Nah ya artinya terus kamu tidak bisa. Semua santri yang perenan tidak pulang berarti santri baik. Sebetulnya tidak mesti juga. Santri takut ngarit kan. Gitu. Ini namanya sudut pandang gitu. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu tidak bisa tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tahu di kitab Mahali atau di kitab beberapa kitab fikih mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis dan sebagainya. Karena ini masalah sudut
wali nikah misalnya. Wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih, karena seorang wali ini pasti sangat sayang. Meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap enggak. Ada yang bilang enggak. Kalau fasik harus dicabut hak walinya. Di mana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya banyak ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah, ya, yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kalau saya ini mengatakan cabut saja. Di anahu la yu'manu ayado'aha inda fasikin misli. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik, dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Terus dia untuk iki capek, jebule capek sing tahu ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma' alaih mau piye yo. Yang furu'iyah maksud saya yang furu'iyah. Iki pinter toh cukup ya. Jam 45 menit. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum.